Oke guys, kita mulai saja ya. Jadi, untuk melakukan terapi wicara ini, sebelumnya kalian harus melakukan terapi okupasi, yang salah satu di dalamnya itu adalah terapi sensori integrasi. Terapi sensori integrasi itu salah satunya seperti yang saya contohkan di video-video saya yang sebelumnya, mungkin bisa dicek ya. Ada yang menggunakan sikat gigi, begitu. Nah, di situ bisa dicek, ada juga yang menggunakan pasir kinetik atau pasir ajaib itu ya. Jadi itu ternyata juga merupakan salah satu bagian dari terapi sensori integrasi yang dimana bisa dilakukan sambil anak bermain ya. Oke, yang aku belum bahas di sini itu terapi okupasinya sendiri ya guys ya. Jadi pas aku lihat anakku terapi seperti yang aku bicarakan, anakku di awal itu memang diajarin untuk mandiri. Itu salah satu dari bagian terapi okupasi sebelum menuju ke terapi wicara ini guys. Dan kalian bisa menerapkan itu di rumah. Oke, maaf ya kalau aku sambil lihat catatan karena aku juga bukan hanya berdasarkan pengalaman aku, tapi aku juga mencari tahu melalui beberapa artikel literatur juga ya. Di sini eh, jadi terapi okupasi itu tujuan yang ingin dicapai ya guys ya. Seperti misalnya supaya anak itu bisa merawat dirinya sendiri, seperti hal-hal yang simple yang harus bisa dia lakukan, misalnya memakai baju sendiri, toilet training, menggosok gigi, menyisir rambut. Kalau anaknya mungkin masih belum 2 tahun, belum bisa toilet training, untuk terapi okupasi ini bisa dicoba dengan seperti yang saya contohkan sebelumnya ya, mengajari anak memakai sendal sendiri, kemudian membiarkan anak berjalan sendiri tanpa digandeng, kemudian tidak menggendong anak, membiarkan anak melakukan hal-hal sendiri secara mandiri begitu. Biarkan anak menyisir rambutnya sendiri, menggosok giginya sendiri. Ya walaupun misal pada saat dia menggosok giginya sendiri belum terlalu bersih, itu bisa dibantu lagi oleh orang tuanya. Tapi minimal anak ini sudah bisa merawat dirinya sendiri begitu, bisa mandiri. Kemudian yang kedua, tujuan yang ingin dicapai dari terapi okupasi ini adalah salah satunya itu motorik halus. Motorik halus itu dengan cara memegang pensil, misalnya dengan cara menulis, dengan cara menggambar, mewarnai. Nah, itu bisa diterapkan di rumah ya. Kemudian ada motorik kasar. Yang ingin dicapai yang ketiga yaitu motorik kasarnya. Dengan cara berjalan, menaiki tangga atau sepeda. Jadi kalau misal anak main naik turun tangga ya, kemudian kita itu biasanya suka aduh hati-hati takut jatuh begitu, padahal sebenarnya itu bagus untuk anak. Jadi biarkan anak itu memiliki, kalau dalam bahasanya itu adalah pandangan positif atau tanggapan positif terhadap sesuatu begitu. Jadi kalau anak dia penakut, dia tidak berani, itu dia artinya dia memberikan pandangan negatif terhadap segala sesuatu, dan itu membuat anak untuk sulit untuk mencoba atau mengikuti atau mempelajari sesuatu, sehingga harus dilakukan terapi ini ya moms ya. Kalau kita misal melihat di dalam playground ya, tempat bermain anak itu ada trampolin, kemudian ada juga perosotan, ayunan. Nah sebenarnya itu bagian dari terapi okupasi. Ada juga yang memanjat-manjat jaring, itu juga bagian dari terapi okupasi. Nah, bagaimana bisa dilakukan di rumah? Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau di rumah ada tangga, biarkan anak belajar naik turun tangga, tetapi dengan cara yang diawasi ya. Kemudian bermain sepeda. Kemudian kalau kita suka lihat jendela ya, itu anak suka naik turun jendela kan, suka bermain di jendela. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kadang suka manjat-manjat di kursi, manjat-manjat di jendela, biarkan saja tapi dengan cara diawasi. Sekali lagi diperbolehkan tetapi diawasi. Karena itu bisa memperbaiki rasa kepercayaan dirinya, memperbaiki rasa pandangan negatif dirinya terhadap segala sesuatu, begitu mom. Itu salah satu terapi okupasi. Jadi jangan dianggap remeh bahwa itu hanya bermain, hanya ya namanya anak-anak itu hanya main-main saja, nggak ada manfaatnya, tapi ternyata manfaatnya besar itu mom. Kemudian yang selanjutnya kemampuan persepsi, jadi membedakan warna, bentuk, ukuran, besar, kecil. Jadi kalau kita misalnya ada kertas origami, itu bisa ya moms ya,
digunakan untuk belajar warna dengan anak. Kita nggak harus beli yang mahal-mahal sih untuk belajar warna, nggak harus puzzle yang mahal, cukup kertas origami, mungkin kita gunting bentuknya, kita tempel, belajar anak ini warnanya apa, mulai dari warna yang sedikit dulu ya, merah, kuning, hijau, belajarnya mulai dari 3 warna dulu, kemudian nanti ditambah. Nah begitu ya moms ya, jadi jangan memaksa anak untuk langsung bisa belajar banyak ya. Sama seperti kita saat kita mempelajari sesuatu yang baru, itu kan kita nggak bisa langsung bisa menerima banyak kan, harus sedikit-sedikit terlebih dahulu. Nah seperti itu moms, jadi disesuaikan dengan kemampuan anak, bahwa tidak harus anak langsung bisa seperti teman-temannya. Setiap anak itu berbeda dan unik ya moms ya. Jadi kalau misal dia belum bisa menguasai warna secepat anak lain, mungkin dia memiliki kelebihan yang lain di kemampuan yang lainnya. Jadi jangan kemudian menganggap anak kita rendah kualitasnya, anak kita bodoh. Tidak seperti itu moms. Setiap anak itu unik, punya potensinya masing-masing. Yang tugas kita sebagai orang tua adalah mencari dan menggali potensi manakah yang baik untuk anak kita kembangkan begitu. Oke, kemudian belajar ukuran besar kecil itu bisa dari ini moms, botol. Jadi botol-botol bekas itu ya, jadi nanti dilihat botol bekas ada yang ukuran kecil, besar, nanti anak disuruh membedakan. Bahkan kan ada tutupnya tuh botol, tutupnya bisa dilepas, anak disuruh mematchkan antara tutup botol yang besar dengan yang kecil, mana yang match begitu. Itu salah satu cara untuk mendapatkan kemampuan persepsi dari anak. Kemudian selanjutnya adalah kepekaan terhadap tubuh sendiri dan hubungan antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Jadi anak sudah mulai mengenal anggota tubuhnya. Misal ini rambut melekat di mana nak? Di kepala. Ini apa? Mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Ini apa? Jari gunanya untuk apa? Untuk mengambil. Nah begitu. Di sini anak akan mengetahui fungsi-fungsi anggota tubuh dan bahwa dia sadar ternyata antar anggota tubuh itu saling berkaitan begitu. Kemudian selanjutnya tujuan dari okupasi ini kemampuan visual untuk membaca dan menulis. Jadi selain tadi kemampuan menulis itu motorik halus ya, memegang pensil, menulis, mewarnai, tetapi ada kemampuan visual yaitu membaca dan menulis. Tetapi untuk kemampuan visual ini kalau untuk anak 2 tahunan ya yang kira-kira masih benar-benar di tahap belajar untuk berbicara, saya rasa ini bisa bertahap ya, seiring dengan belajar bicaranya, tidak harus bisa membaca dan menulis karena itu kemampuan yang memang belum saatnya di usia dia hanya cukup mendengarkan orang tuanya membaca, kemudian dia menulis tidak harus huruf ya moms ya, dia bisa menulis apapun termasuk garis begitu. Kemudian tujuan untuk okupasi terapi okupasi selanjutnya yaitu kemampuan untuk bermain dan beradaptasi, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi. Nah, inilah kenapa terapis biasanya menggunakan semacam puzzle, kemudian semacam alat peraga permainan anak-anak yang memang tujuannya untuk problem solving, kemudian berkomunikasi juga. Kemudian kalau Anda punya flashcard itu bisa digunakan. Kalau tidak ada flashcard ya itu bisa gampang banget sih sebenarnya, kita bisa membuat sendiri ya. Kalau ada poster yang dijual di pasar tuh paling 1.000 atau 2.000-an gitu ya per lembar, kita bisa gunting sendiri gambarnya. Atau bahkan dengan gambar real yang nyata, bentuk yang nyata. Misal ini sisir deh namanya begitu. Dia mungkin tidak akan langsung bisa bilang oh sisir gitu, tidak akan langsung seperti itu, tapi minimal dia tahu itu adalah sisir gitu. Kemudian kalau Anda menggunakan flashcard, sebaiknya dicari flashcard yang real gambarnya ya, yang benar-benar itu seperti gambar aslinya gitu untuk memudahkan anak. Kemudian untuk permainan-permainan yang lain, beri permainan edukasi seperti puzzle, seperti permainan balok, mematchkan balok dengan bentuknya, dengan warnanya, dan disesuaikan dengan usianya ya moms ya. Kalau moms anaknya masih 2 tahun, misal memberikan puzzle yang udah banyak sekali bentukannya, banyak sekali potongannya, yaitu anak susah untuk paham. Berikan puzzle yang mungkin potongannya hanya 4 atau 5 atau 3 begitu ya.
Jadi anak mudah untuk mengikuti dan memahami. Dan pada saat mengajarkan anak memainkan puzzle juga tidak bisa langsung diberikan berantakan gambarnya kemudian dia disuruh mematchkan, membentuk gambar yang sebenarnya itu enggak. Jadi kita kasih contoh dulu ya moms ya, di depan dia yang sudah ditata, ini seperti ini yang sudah ditata, ini ada kotaknya, dia hanya memindahkan saja. Jadi tahap awal adalah hanya memindahkan saja ya moms ya, memindahkan saja. Jadi bukan puzzle yang acak-acakan kemudian diletakkan di atasnya, tidak, tapi hanya memindahkan saja. Bentuknya sudah moms bentuk seperti itu, dia hanya memindahkan saja satu keping di tempatnya gitu. Bertahap ya moms, jadi pilih puzzle yang kepingannya emang masih sedikit dan pilih permainan edukasi yang memang di seusia anaknya seperti itu gitu. Kemudian tujuan dari terapi okupasi lainnya adalah kemampuan bersosialisasi. Nah ini mom, ini penting sekali ya. Jadi saat anak kurang bersosialisasi, dia hanya cenderung di rumah saja, kurang bergaul, itu rasa kepercayaan diri anak itu biasanya menurun. Dia akan takut dengan orang. Nah anak harus sering diajak bersosialisasi. Jadi dia gampang bergaul, mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya, sehingga dia merasa bahwa oh komunikasi ini penting ya. Kalau saya berteman, saya bermain, saya mengobrol, saya tidak menggunakan bahasa saya, teman saya tahu dari mana saya berbicara, begitu. Jadi setelah anak memiliki rasa percaya diri dari bersosialisasi ini, itu akan muncul keinginan, motivasi dari dirinya untuk berkomunikasi, begitu moms. Nah, setelah terapi okupasi ini diterapkan di rumah, selanjutnya menuju ke terapi wicara. Pada saat terapi wicara ini untuk anak speech delay, moms jangan kaget kalau anaknya itu hanya bisa menggunakan 3 kata belakangnya gitu ya. Maksudnya misalnya kucing, dia baru bisa ngomongnya cing. Misalnya mobil, dia baru bisa ngomongnya bil, begitu. Jangan kaget, itu adalah proses, tetapi tetap diajarkan kata yang utuh begitu. Nah, pada saat dia mau mengikuti itu saja sudah bagus itu progresnya mom. Jadi kita sebagai orang tua setelah anak bisa di terapi okupasi itu, kita ajarkan anak mengetahui bahwa berbahasa itu penting. Jadi kalau anak menginginkan sesuatu hanya dengan menunjuk, jangan langsung diberikan, biarkan anak mengatakan apa yang dia inginkan. Misal mau minum, biar dia bilang minum. Jadi harus diarahkan seperti itu, mengajarkan anak bahwa pentingnya berkomunikasi itu harus dia bisa gitu, harus dia mau untuk belajar begitu. Kalau kita memanjakan dia, dan bagian dari terapi okupasi tadi itu kan adalah merawat diri sendiri ya. Jadi artinya kita tidak boleh terlalu memanjakan dia. Saat dia ingin apa, dia harus mengatakan. Terkadang karena kita terlalu memanjakan, saat dia menunjuk ingin sesuatu, ya sudah kita berikan saja begitu kan. Padahal sebenarnya sebaiknya tidak seperti itu begitu. Anak harus tahu bahwa berkomunikasi itu penting. Saya rasa ibu-ibu atau bunda-bunda, mami-mami sekalian kreatif ya. Jadi bagaimana mengemas tujuan dari terapi okupasi itu bisa tercapai, saya rasa bisa begitu dilakukan di rumah. Untuk yang wicara tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di postingan YouTube saya ya, di video YouTube saya yang sebelumnya, itu ada pesan dari terapis. Nah, itu bisa moms lihat dan bisa diterapkan di anaknya, karena itu dilihat dari berbagai aspek ya, dari pola makan, kemudian seperti yang tadi saya jelaskan tadi juga sosialisasi dan sebagainya. Nah, banyak juga sih yang bertanya, sudah lama saya tidak buat konten mengenai speech delay. Sebenarnya saya pengen banget dan saya pengen merekam setiap yang saya lakukan treatment untuk anak saya ini yang mengalami speech delay ini. Namun di sini ada kendalanya mom ya, karena pandemi corona ini saya mengalami lockdown dan saya terpisah dengan anak saya sudah hampir 1 bulan ya moms ya. Posisi waktu itu saya sedang dinas, anak saya titipkan kepada orang tua saya. Sesampainya saya di perkebunan itu sudah di lockdown, jadi saya tidak bisa keluar ngambil anak saya lagi, bahkan anak saya juga tidak diperbolehkan masuk. Jadi itu sudah, ya sudahlah. Di satu sisi saya masih bisa video call, saya masih
bisa senang karena anak saya dalam kondisi sehat-sehat saja dan kami sekeluarga sehat, dan saya juga dibantu oleh neneknya dan saudara-saudara juga untuk melakukan terapi mensupport anak saya bisa berbicara. Alhamdulillah anak saya sekarang mau mengikuti apa yang diajarkan. Jadi kalau neneknya mengajarkan berbicara apa, dia mau mengikuti. Cuman ya itu yang moms, anak saya kata-kata yang anak saya bisa itu belum sepenuhnya semuanya kata itu dia bisa. Ada yang seperti saya sebutkan tadi bahwa beberapa kata dia masih misalnya kucing, sing gitu. Tapi untuk beberapa kata dia sudah bisa seperti susu, terus bobo dan sebagainya. Jadi semua itu bertahap ya moms ya. Percayalah bahwa setiap anak itu unik, beda ya guys ya. Jadi perkembangannya beda-beda. Oke, sekian untuk sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya guys.